Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zara Ilal Halfat dengan NIM 250701500027 dari kelas K kelompok 2 Teknik Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kerja kelompok kami mengenai produktivitas karyawan, peran motivasi, dan faktor pendukung di Indonesia. Baik, melalui presentasi kali ini, saya akan menguraikan secara komprehensif bagaimana motivasi kerja memengaruhi produktivitas dan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mendukungnya, khususnya dalam landscape organisasi di Indonesia. Mari kita mulai dengan melihat gambaran umum dari hasil kajian kami. Produktivitas karyawan di Indonesia telah lama menjadi isu penting karena angkanya yang relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dalam konteks ini, motivasi kerja diidentifikasi sebagai penentu kunci yang menggerakkan peningkatan output dan efisiensi. Penelitian kami bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh motivasi kerja dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung vital lainnya dalam organisasi di Indonesia. Metode yang kami gunakan yaitu narrative review terhadap 10 artikel jurnal ilmiah bereputasi yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga tahun 2025. Secara garis besar, hasil menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas. Namun, ada temuan yang sangat menonjol, yakni dominasi motivasi ekstrinsik, seperti gaji dan lingkungan kerja, yang memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan motivasi intrinsik. Selain itu, produktivitas sejatinya dibentuk oleh jaringan faktor yang saling mendukung, terutama disiplin kerja dan lingkungan kerja. Nah, mari kita masuk ke bagian pendahuluan. Dalam organisasi, sumber daya manusia atau SDM merupakan aset paling fundamental dan penentu bagi keunggulan kompetitif. Pengelolaan SDM harus mampu menjembatani dua kepentingan yang seringkali berlawanan, yaitu tujuan individu karyawan dan visi besar perusahaan. Maka dari itu, produktivitas menjadi ukuran paling penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi organisasi. Organisasi yang produktif adalah organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Data empiris menunjukkan bahwa masalah ini nyata. Berdasarkan laporan BPS tahun 2022, produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih tertinggal. Kondisi ini diperparah dengan perubahan nilai dan prioritas karyawan pasca pandemi, di mana mereka kini semakin mencari makna atau purpose, fleksibilitas, dan terutama kesejahteraan mental. Inilah mengapa kami melakukan review ini, yaitu untuk memberikan pemahaman berbasis bukti mengenai motivasi sebagai solusi dan mengidentifikasi ekosistem pendukung yang diperlukan agar motivasi tersebut dapat bekerja optimal di Indonesia. Nah, kemudian penelitian naratif ini didasarkan pada 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis teori-teori motivasi yang paling relevan dengan lingkungan kerja kontemporer. Kemudian, mengevaluasi bukti empiris yang menghubungkan secara langsung antara motivasi dan produktivitas karyawan. Kemudian mengidentifikasi faktor kontekstual lain seperti disiplin, lingkungan, dan kesejahteraan yang memodernisasi atau mendukung hubungan motivasi dan produktivitas tersebut. Kami menggunakan metode narrative review, yang dimana sumber data kami meninjau 10 artikel jurnal ilmiah dari berbagai disiplin ilmu yang terbit antara tahun 2015 hingga tahun 2025. Kami memastikan semua sumber melalui proses peer review untuk menjamin validitas dan reliabilitas informasi. Kemudian pendekatan analisis kami itu menggunakan pendekatan analisis induktif dan prosedur analisis naratif deskriptif, di mana kami mengkategorikan temuan-temuan dari 10 artikel tersebut ke dalam tema-tema pembahasan utama yang relevan. Nah, pendekatan ini memungkinkan kami untuk menarik kesimpulan yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang saling berinteraksi dalam membentuk produktivitas karyawan. Dari peninjauan 10 artikel tersebut, kami merangkum hasilnya dalam 5 tema. Yang pertama ada pengaruh signifikan motivasi terhadap produktivitas. Nah,
Secara konsisten, literatur menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi kerja terhadap produktivitas. Ini berlaku di berbagai sektor, menegaskan bahwa motivasi adalah penggerak utama kinerja individu. Kemudian ada dominasi motivasi ekstrinsik versus intrinsik. Jadi, temuan yang paling menarik dalam kontekstual bagi Indonesia adalah dominasi motivasi ekstrinsik. Nah, faktor-faktor luar seperti gaji, tunjangan, dan jaminan keamanan kerja cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan dan keinginan untuk berkinerja dibandingkan dengan faktor intrinsik seperti kepuasan pribadi atas pekerjaan itu sendiri. Selain motivasi, kami juga mengkonfirmasi peran penting faktor pendukung lainnya, seperti disiplin kerja yang berfungsi sebagai driver yang mengubah potensi motivasi menjadi tindakan nyata. Kemudian lingkungan kerja, baik fisik maupun psikologis, berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan motivasi berfungsi secara optimal. Dan yang terakhir, kesejahteraan karyawan atau employer well-being. Kesejahteraan adalah fondasi di mana semua faktor motivasi dapat berdiri. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, mari kita bedah kelima tema diskusi yang kami angkat, yang juga menjelaskan faktor-faktor pendukung secara mendalam. Di tema pertama, ada pengaruh signifikan motivasi terhadap produktivitas. Motivasi adalah energi psikologis yang menggerakkan individu, memberikan arah pada perilaku, dan mempertahankan upaya kerja berbagai teori, seperti goal setting teori dan ekspektasi teori. Secara empiris telah membuktikan bahwa tujuan yang jelas dan harapan hasil yang positif adalah prasyarat untuk produktivitas yang tinggi. Artinya, tanpa energi ini, karyawan dengan kemampuan teknis mumpuni pun tidak akan mencapai potensi maksimalnya. Kemudian tema kedua, dominasi ekstrinsik versus intrinsik. Mengapa motivasi ekstrinsik lebih dominan di Indonesia? Hal ini dapat dijelaskan melalui lensa teori dua faktor dari Herzberg. Faktor-faktor ekstrinsik seperti gaji yang layak, kebijakan, perusahaan yang adil, dan keamanan kerja bertindak sebagai faktor higienis. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas yang secara otomatis menurunkan produktivitas. Artinya, faktor ekstrinsik harus dibereskan terlebih dahulu sebelum motivasi intrinsik untuk berprestasi dapat muncul. Organisasi perlu mencari keseimbangan strategis antara kedua jenis motivasi ini untuk hasil jangka panjang. Kemudian tema yang ketiga adalah peran disiplin kerja, di mana motivasi hanyalah niat, tetapi disiplin kerja adalah aksi. Wow! Dalam teman kami, disiplin berfungsi sebagai pendorong atau mediasi yang mengkonversi potensi motivasi menjadi kinerja. Disiplin memastikan karyawan berada di jalur yang benar, mematuhi standar, dan mengubah potensi individu menjadi performa yang terukur dan produktif. Disiplin adalah energi struktural dalam ekosistem produktivitas. Baik, tema yang keempat adalah dampak lingkungan kerja. Nah, di mana lingkungan kerja baik fisik seperti fasilitas dan tata ruang maupun psikologis seperti hubungan antar manusia dan komunikasi adalah fasilitator utama bagi motivasi. Lingkungan yang positif, inklusif, dan mendukung berfungsi sebagai faktor higienis dalam istilah Herzberg. Ketika lingkungan kondusif, teori-teori motivasi seperti pengakuan atau reward dan pengembangan diri dapat berfungsi secara optimal. Komunikasi yang baik misalnya adalah bagian dari lingkungan psikologis yang mendukung motivasi ekstrinsik. Kemudian tema yang kelima adalah kesejahteraan sebagai penghubung atau employer well-being. Isu ini sangat penting di era kontemporer. Kesejahteraan karyawan adalah landasan psikologis dan dasar bagi semua motivasi. Hal ini sejalan dengan hierarki kebutuhan Maslow, di mana kebutuhan dasar seperti rasa aman dan fisiologis harus dipenuhi sebelum karyawan termotivasi pada level aktualisasi diri. Dalam perspektif psikologi industri dan organisasi atau PIO, perhatian terhadap kesejahteraan seperti kondisi kinerja yang sehat, jam kerja yang adil, dan keamanan adalah prasyarat munculnya motivasi intrinsik. Singkatnya, kesejahteraan karyawan adalah investasi strategis organisasi yang menghasilkan produktivitas berkelanjutan. Baik, sebagai penutup dari naratif review ini, saya menegaskan kembali dua kesimpulan kunci.
yaitu yang pertama motivasi dan produktivitas. Hubungannya positif namun kompleks. Di Indonesia, faktor ekstrinsik seperti gaji dan lingkungan kerja cenderung lebih menonjol dan menjadi perhatian dasar. Yang kedua, produktivitas adalah sistem, di mana produktivitas tidak hanya dibentuk oleh motivasi tunggal, melainkan oleh sebuah sistem yang terdiri dari disiplin kerja, lingkungan yang mendukung, dan yang paling penting, fondasi kesejahteraan karyawan. Di sini, pemimpin berfungsi sebagai katalisator utama untuk mengintegrasikan semua faktor ini. Berdasarkan temuan ini, kami memberikan 2 rekomendasi. Yang pertama, arah penelitian mendatang, yaitu kami merekomendasikan perlunya studi kuantitatif yang lebih luas seperti meta-analisis dan studi longitudinal untuk mengembangkan model motivasi yang benar-benar tepat dan kontekstual bagi konteks organisasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, rekomendasi praktis bagi organisasi, di mana organisasi harus mengadopsi pendekatan holistik, fondasi ekstrinsik seperti gaji, tunjangan, dan jaminan keamanan harus kuat. Selanjutnya, ini harus didukung dengan lingkungan kerja yang positif, program kesejahteraan yang berkelanjutan, dan yang terakhir praktik kepemimpinan yang kolaboratif. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya dari diskusi kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.